keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan kami membawakan pantun. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati kami ucapkan selamat datang para hadirin. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Dikarenakan jemaah sudah hadir, alangkah baiknya kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Melati tumbuh meletak, sayang mata di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya sembah pembuka acara. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beberapa nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di acara yang hapus chat dengan ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram hadis lah. Hapus deh di sini sudah. Yang pada habis surat ada ya. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa wala.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama sekali laksanakan kegiatan penyambutan bulan suci Ramadan sangat Isra dan Mi'raj. Berseruan nami kita hasudena maradu warga maradu kita yang dapat hadir mari naron kita tangion ima maradu dan anak-anak ta nakkan na mga lehen ima berupa ceramah-ceramah agama untuk para orang tua sasudena on manaron bukti na anak tayo nito pa sekolah itu sekolah agama menek da penaron madung mulai bisa apalagi to kinay dung mga orang ibana on man jadi harapan ta nakan na menyambung tangan ni para ustad-ustad ta ima di masa-masa nakan naro nasakyan disonjo kami majolo siyon panitia pelaksana majolo dokonon si binoto naron adong berupa hal-hal na orang denggan di pelayanan nami dison kami ngada lupa mengidumo izin mudah-mudahan yan pengajian tayo sa sudena diwarngin nyarion didiroy Allah subhanahu wa ta'ala ilhan Allah majolon yan ima berupa on rahmat ni Allah subhanahu wa ta'ala berupa on bo hujanon ropa iya sugari ulang di tempat tayon jolo pindah majolo tu arah-arah nom daw sin tempat tayon jadi ni waktu dah untuk kata-kata sambutan sion panitia on majolo dapat kami sampeon urang dok lebih na au mangidezin billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muktariyah Majolo nggak salah sekitar tahun 2010 ya Ustaz. Tinggal pada saat ini rupanya Ustaz untuk kini mengajar tanpa kabar tanpa berita tiada angin tiada hujan opot mau ternyata di ruang itu jadi Ustaz Tony ruang rupanya ondo pidato tahu cerita nakin dumpa surat Ustaz Ton rupanya beliau pindah mengajar itimatu Kota Pinang jadi marga di Ustaz Ton pelu bisdo lumong sarawor jadi ima sekilas tentang Ustaz Ton alamat na ima di Banjarraja Tambatan Sion Al-Muktariyah Judo Ustaz Ton na jolong asala. Jadi selanjutnya na hormati ima tu para anggi-anggi nami santriwan ataupun santriwati na lagi menuntut ilmu ima di pesantren Ja'fariyah Utaibus itu doon mudah-mudahan anak-anak tahun sangat pianggi-anggi tahun bagi nama ranggi mudah-mudahan alai menuntut ilmuon marahasil kirek naik menjadi permata orang tua berguna bagi nusa dan bangsa lebih-lebih dalam agama umum dan hormati saat al-ustati menyampaikan baik itu kaji sangat pemana pituah perihal Isra Mi'raj Rasulullah dan penyambutan bulan Ramadan ulang segan-segan ustati menyampaikan na pala napait kulil haq wala kanamurun ya ustaz katakanlah yang benar itu walaupun pahit dia adanya jadi kami mohon tu ustaz ulang alang ruana karena amion di desa Batu Gajon Toledo kon na urang kaji do piami di son terima kasih bahat waroni ustaz beserta anak murid na baik santirawati sangapo santirwana sunijuo terima kasih bahat kami sebagai pemerintahan desa mengucapkan tu masyarakat desa Batu Gajah yang telah berpartisipasi untuk mengadakan acara tadi borngin narion mudah-mudahan sonde dokon ni abang andai nakin di borngin narion cuaca nian mendukung mak pada dong berpemana aturan udan magari opena udan ulang majolo di son dari tempatnya sonde dokon ni abang andai nakin so on dia maksudnya bukan dona sojo kita rahmat ni Tuhanon akan tetapi berlangsung dan tidaknya acaron dengan sukses tidak hanya dilakukan didukung dengan cuaca yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim azmain amma ba'du. Sebagai langkah yang pertama
puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya. Di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di malam yang berbahagia ini. Sebagai langkah yang kedua, tujuan saya berdiri di sini hanya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Anak Soleh dalam Generasi Bangsa. Agar kita bisa menjadi anak soleh dan soleha, marilah kita terus berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan terus belajar ilmu agama. Karena apa? Karena anak soleh dan soleha bisa bermanfaat di akhirat nanti dan bisa mendoakan kedua orang tua kita. Akan dapat juga membawa manfaat bagi keluarganya dan bagi negaranya. Lalu, bagaimana cara kita bisa menjadi anak soleh dan soleha dalam generasi yang tangguh dari pengaruh negatif? Sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Yang sekira-kira artinya, siapa yang ingin mendapatkan dunia maka harus dengan ilmu, dan siapa yang ingin mendapatkan akhirat maka harus dengan ilmu, dan siapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat maka harus juga dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puja bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di halaman yang sederhana ini. Kemudian salawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Para alim ulama dan sahabat, Bapak Ibu yang saya hormati, kurasa mukaddimah tidak perlu terlalu panjang. Kapasitas anak seumuran saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya. Yang saya hormati para alim ulama, cerdik pandai harta bangun, tokoh adat masyarakat. Adapun judul pidato saya adalah hikmah berpuasa pada bulan Ramadan. Maha suci Allah yang telah memerintahkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Kewajiban bukan hanya dibebankan kepada kaum muslimin, umat muslimin, tapi juga kepada umat sebelumnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang sekira-kira artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin sekalian, bulan Ramadan adalah yang pertama menyehatkan badan. Sebagaimana alat elektronik seperti HP, laptop, dan kendaraan bermotor, jika dilakukan secara terus-menerus maka dia akan menyebabkan dia cepat rusak. Tubuh juga membutuhkan istirahat.
dari aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama, setinggi puja sedalam syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di pada malam hari ini. Langkah yang kedua, salawat dan salam. Adapun judul pidato saya pada malam hari ini ialah penyebab Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan. Bila kita membuka buku sejarah Islam, kita dapat ketahui sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW sedang mengalami peristiwa kesedihan yang sangat bertubi-tubi. Pertama, pamannya yang selalu mendampinginya kemana saja pun Rasulullah pergi berdakwah dan senantiasa melindunginya dari serangan kafir Quraisy. Tidak beberapa lama setelah itu dipanggil ke hadirat Allah. Tiba-tiba dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak beberapa lama kemudian istrinya tercinta pada saat itu, istri Rasulullah SAW satu-satunya yang sangat ia cintai, yang cantik, yang setia mendampinginya dalam suka maupun duka. Istrinya memberikan Rasulullah 4 orang putri yang cantik dan soleha. Juga dipanggil Allah Subhanahu wa taala atas kematian 2 orang yang amat berarti bagi hidup Rasulullah. Wajar bila Rasulullah sedih. Dan untuk mengobati kesedihan Rasulullah tersebut, Allah memperjalankan dalih kediamannya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Peristiwa disebut dengan peristiwa Isra. Dari Masjidil Aqsa, Rasulullah diperjalankan naik ke langit. Tibanya di Sidratul Muntaha. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Mi'raj. Sebagaimana firman Allah dalam surah Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan masjidil haram ilal masjidil aqsa itu mengawali sampai menapas berat pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Soleh ini kemudahan balang hajit di dunia, hajit kusingan di akhirat, alias masuk neraka. Rada mulana masuk neraka anggoin daramu asiko lama anak tatu pestu pondok pesantren Japaria sodong mandanke saudara. Ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Emang dia hormat bendera. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan,
telah sempurna, sebulan lamanya. Jika telah sempurna, sebulan lamanya, tunaikan zakat pada fakir dan miskin, agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penampilan singa podium oleh saudara Khalid. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Sebagai langkah yang pertama dan yang paling utama, tinggi puja di dalam syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beri-beri nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, insya Allah. Langkah yang kedua adalah bertangkaikan salam ke rubang indah alam, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berlepaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama berfirman, yang berbunyi, wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang sekira-kira artinya dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan segala saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Sebagai langkah yang pertama dan yang paling utama, setinggi puja sedalam syukur, marilah kita semua panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beri-beri nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih berkumpul di halaman yang kita cintai ini. Langkah yang kedua, salat bertangkaikan salam ke rubungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berlepaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkat, maksud dan tujuan saya berdiri di sini hanya untuk menyampaikan sepatah dua kata yang dijalin satu makna, yakni salat adalah tiang agama. Ayat rumah hormati, ibarat rumah atau bangunan tidak memiliki tiang, maka rumah atau bangunan tersebut akan runtuh. Begitu pula dengan sholat. Sholat adalah seseorang mengaku beragama Islam, tetapi dia tidak pernah melaksanakan sholat, maka sholatnya akan runtuh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agamanya. Barang siapa yang tidak mengerjakan sholat berarti dia meruntuhkan agamanya. Ayat Rasulullah, orang masuk surga.
Mungkin cukup sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah alladzi man la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebagai langkah yang pertama, setinggi puja sedalam syukur, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan, wa ma bainahuma, dan barang di antara keduanya. Sebagai langkah yang kedua, selawat bertangkaikan salam ke ruh baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta rekannya, dan yang saya hormati para alim ulama cerdik pandai hatobangan beserta tokoh adat, para umumnya, para kaum bapak dan kaum ibu, terlebih-lebih tuna poso nauli bulung. Adapun maksud dan tujuan saya berdiri di sini hanya untuk menyampaikan sepatah dua kata yang dijalin satu makna, yakni mencari hikmah di bulan Ramadan. Satu hal yang kita tidak ragukan, bahwasanya bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak tahu, boleh saja Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Oleh karena itu, maka menjadi keharusan bagi kita, menjadi kewajiban kita seorang muslim yang menyadari hal ini untuk meningkatkan kesungguhan kita dalam mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah dan amal saleh. Dan di antara hal ini, bahwa menunjukkan bulan Ramadan itu adalah, dan dia adalah tamu yang agung, tamu yang mulia, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengisi bulan Ramadan dengan baik, berpuasa dengan berkualitas. Itu bisa seseorang mendapatkan pahala yang bisa menyaingi pahala yang didapati oleh orang yang mati syahid. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan hadis ini dinilai sahih. Diceritakan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 orang yang bersahabat, dua gugur di medan jihad. Setelah 1 tahun kemudian 3 orang meninggal dunia. Setelah 3 orang meninggal dunia, ada salah satu sahabat yang melihat dalam mimpinya bahwasanya 3 orang yang meninggal dunia, satu meninggal di tempat tidurnya, namun dia mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di akhirat dibandingkan 2 kawannya yang mati sebagai mati syahid. Satu hal yang mengherankan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa daroka Ramadan laisa qala makaza hasabak dawu sanatan. Bukankah 3 orang itu umurnya lebih panjang 1 tahun? Wa daroka Ramadan, dan bertambahnya umurnya 1 tahun itu dia bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dengan tahun selanjutnya. Fasomahu, dan di bulan Ramadan itu dia bisa mengisi dengan baik dan berkualitas di bulan Ramadan tersebut. Allahu Akbar, satu fadilah yang sangat luar biasa. Ada salah satu sahabat yang meninggal di tempat tidurnya, yang mati di atas kasurnya, namun dia mendapatkan kedudukan yang lebih jauh tinggi dibandingkan 2 kawannya yang mati sebagai mati syahid. Namun hal ini menunjukkan antara jarak dia dengan 2 kawannya adalah jarak antara langit dan bumi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتراجي أدفى التواجي وطلع